Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul wakilul wali idzi zauji zawwastuka binta fulan. Fayaqbalu wal yakul lil wali wal yakul al wali li wakili zauji. Mun kepangge iki. Wal yakulil waliyu liwakili zauji zawattu binti fulanan fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarata huduruhum fihi kama taqaddam latila alahum alaniyah. Mun diburian kaidah iki terus tengene kal yubini wonten sarah qauluhu fulanan wa illam yakul muwakkiluka na'am law lam ya'lam nasaba zauji wajaba insyaduhu wa tasbutul wakalah bi qauli mudaiha haitsu taquda syuhud saterusin iki kita punya sampean muwakkil atau muwakkil ini foto sorry itu bukan. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Terus kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih, alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya, misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi kan taukilnya isyhad di depan umum. Misalnya Gus, saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil? Loh enggak, banyak yang enggak di majelis dari. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dia zaman lari. Kabur. Enggak. Apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak, di polling di itu. Enggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis. Yang walinya agak lari. Berapa juga? Dua. Nah ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin. Itu kalau di Kifayatul Akhyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhyar maksudnya karena aktornya hanya 4, sekarang yang wali jadi syahid. Berarti syahidnya kan 1. Itu kan jadi masalah besar.
entah saking ikhtiarnya kiai Jawa entah gimana, walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wakodel wakil. Paham sih kalau maksudnya? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili wali apa wakilul wali tidak mengatakan alladzi qad wakalana itu mewakili ini kan sudah diisbatkan apa? Itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa? Wakil. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah buka was begini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah wa taswija bil mari maktur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Enggak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Sabar apa yurapi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi karena kalau dalam konteks qabil tu nikah wa taswija bil madhuri itu kalau nggak bilang lagu, untungnya ulama bilang nggak sah. Ini masih untung tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaniya. Ini penting kulaturakan karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih. Ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten. Tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir-takbir itu, misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan, tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada juhud, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Gitu. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya madzhab Malik mengatakan syahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diikhtisor, kemudian nggak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah sing yuftatu fil afdha malah yuftatu fil wiriha. Eling-eling napa yuftatu fil afdha malah yuftatu napa fil wiriha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau baca gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadah.
Memang teksnya innahu yasifu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini, tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin. Tapi tidak harus dia yang menikahkan, nggak apa-apa. Perempuannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong jadi kuwaco. Kalau bocor. Ma'a qauli malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin illa annahu yu'tabaru fihi al-isya'atu wa tarku taradi bil kitman hatta law aqada fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, misalnya syaratnya 2 saksi itu adil. Ternyata 2 saksi itu tidak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam. Bapak Haris sudah laku. Seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu enggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'ta baru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, nama sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha menjadi terkenal, juga boleh. Nah, terus sekarang andaikan 2 saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak, 2 saksi itu harus adil. Wa amal fasiqoni fa innahu yahsulu bima al isya'atu bin nikah. Wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasik-fasik, enggak apa-apa, malah fasik itu cangkeman, anggar wong diceritani. Ini jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini enggak ada saksinya kan misalnya ada mbak-mbak cantik kan suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan ternyata di nikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujug-ujug hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal-usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi 2 itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting ulasan. Jadi ini filosofi nikah. Ya, filosofi nikah misalnya menyangkut 2 saksi macam-macam. Itu kadang 2 saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik yasihu nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi 2 terus yang tanda tangan 2 seperti dalam tradisi kita enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majelis ini Haris saya nikahkan, nggak apa-apa misalnya nggak ada saksi, ya apa-apa kan mus ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba'. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja, main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan, bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya wajib. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa? Anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya jadi apa? Masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak mokal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin.
Tapi sampean kan isma hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Yaitu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah wis mati tanda. Mati kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan misanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zauj. Paham ya? Kau coba yang wali bapak tok. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bacakan mbak kriminal, harus dibacakan abul ab apa? Karena kalau kamu bacakan mbak bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus detail ya. Bapak dan jat harus ditekoi titik jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok nanti resikonya mau nambah ke ibu bolong-bolong. Karena kalau orang Jawa menambah itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit gak ada, Ibnul A. Sekarang Ibnul A sama yang dinikahkan misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali atau bakas itu. Tapi kadang kiai ini raro. Mikir boleh bujur doang di ramu tolaah nih. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya, karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau apa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah, senam pekung. Dan kita Mahatali ini gaya-gayanan kan. Jadi Imam Mahatali mau ijazah terus goblok malah sini-sini wong. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil tuh. Kan kok wong gendeng misalnya ning majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Ya. Kalau bapak kan bilang nggak boleh menikahi putrinya, mbak nggak mungkin, paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah, sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni, ya. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakatkan. Tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya bilang, aku akad no. Dan yang punya otoritas tauqid memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwijul hakim wal khalifata ra'iban. Dari Imam Syafi'i
Ya dekne dadi qabil lah ya lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliyakno kabeh. Diliyakno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne qabul nikah yo di pasrahno. Dadi ibu penonton terus untuk bojo ngono. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Riz, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid, penerima zakat. Dia juga mukbid, menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia apa? Sepupu ya. Misanan itu sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal muqbid, dia sendiri yang menikahkan. Mulane misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam. Nek gak tak rabi ra tak nikahno sapa-sapa. Dimbargo lho. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali enggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah baligho dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, nggak apa-apa, malah wali kamu hilang, nggak kabur. Jadi itu ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang saya kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik di nikah yang menghamili maupun enggak, itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain madzhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknanya baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain madzhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya enggak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa. Nyuaya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh. Kok pengalaman deh, orang kan? Enggak, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya enggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang betul. Enggak ngatur. Enggak kan? Alasannya apa coba?
Loh kok enggak, itu bukan alasan kultural, enggak alasan pekehnya kenapa? Karena tadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan. Terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi. Oke, kita nikahkan tadi. Karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya. Nanti kalau anak kamu perempuan kamu tidak walinya. Karena ini kadung 3 bulan. Artinya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih. Sehingga intisabnya anak tadi kalau putri gak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran. Kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya. Tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi itu nggak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya, tidak wali karena tidak nikah apa. Sahih. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda. Tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai tempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan. Hukum itu taruh saja misalnya begini. Ada orang fasik gak sholat. Dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Sehingga orang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Kalau putri nikah yang undang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga orang fasik sing gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu ngundang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai ku elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro di Jepara sama Gus Jobur tadi. Hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati. Bapaknya ya fasik, peminum, anaknya fasik, peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi, yaitu kiai ragu tahlili ya wis tanggo cekik tanggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar
Yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risih mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang dikehendaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang dikehendaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini rodok khawarit mutung malah. Wah, urip-uripe gedeng kiai ana adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu. Tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dakwal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerasa rugi? Semuanya fasik kelas dan urus-urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa mayamut walam jantuk min dzambihi fa amruhu mufawadun dirbi. Semati untuk tobat urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Jaga. Bukan karena fasiknya tadi, tapi karena ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiah jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkuk, cemplungno. Nah mati, wes. Repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan. Masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahul muslimuna hasanan bahwa itu bohi apa? Hasan. Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Mizar Kubro. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qaul a'immati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini. Wa min dzalika qaul Malikin wa Syafi'i inna man zana bi imra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qauli Abi Hanifah wa Ahmad yata'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Paham? Karena itu berarti ibumu. Lho kok bumi? Kandane. Jadi mutahharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir. Dengar ini, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena dia wong Jeporo engkek itu terus dia mau kok benarain kalau dia melotek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran.
Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru, lakini al-Islam, sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauron. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat. Karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu, sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih nggih. Wah jenengan nek saya ini nak Allah tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial gak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal diislamkan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu, pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik, Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga, terus dia masuk neraka. Gusti, kon rokok ke kafir. Dari Senin kalau kafir, Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada itu kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia. Saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Sakniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering mau. Mungkin gak dasar kalau ini. Boten tuh ya seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Oh boten kurang lah seminggu malah. Nah sakniki kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan bejor itu anak kiai nak omong kan mandi jadi uang wedi. Jadi kiai nyorok kayak konon itu repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat nyuwun saya misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti. Paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan faur. Paham? Waktu 10 dereng persiapan gampang Pak, penting akad sih. Engko acara seminggu kas kok. Akhirnya dia siap. Ya. Karena tadi logikanya kecuali orang ini terbukti soleh ya, mau SMS-an toh. Ya kan kejelok orang ini kan ketoro. Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh nikah no bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Kok jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes. Tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas habis sugih tes terus wonge mati. Statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nulung sik tak kabinan sik mulai. Katokan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau
lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari harapan saurung kelambinan. Pemenang pas tak dusik ben seger. Balik wis penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau nuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus fauron. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam Senin. Karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat. Ternyata Selasa mati. Coba. Dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natoko bisa ada. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas. Ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ana wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali sudah ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim. Dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya Abdul Anak Bajuri Jusiji dan itu perbandingan nongkon Jusiji. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Baziber dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Adzabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya enggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik enggak mengharuskan dua saksi maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab. Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang enggak ditulis. Karena perawi madzhabul arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang enggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'aqal Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yaqdu walam ta'tadda. Nah ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul awali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah bab al-istisalat al-musnad baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat entah siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikah. Taruh saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin, kumpul kebo malam Selasa, kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah.
Makanya penekahan ini atau menekahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikahin. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji, Rasulullah itu dipuji apa? Bahbahnya Rasulullah itu tarakus sifah apalam yusibum aruhu min adami wa ila adi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meleteni kepala bola, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Bojone akeh tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom pak aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa tuh? Kalau ingin harta, kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah sekarang kamu tak untuk pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islamnya oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya, lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang wedoan, tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kamu ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu ukurannya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik, Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara gini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusanin dipecat, aku urusanin rokok. Aku urusanku, aku sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka. Dia siap. Akhirnya dalu-dalu kok itu tekok. Iya ono nikah, kowe nak ra gelem teko rokok. Siap. Kowe ancaman dipecat iki neraka ya. Jadi itu hukum wis ketemu. Termasuk hukum. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik, ya memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak mayu ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan Mahat Ali dari sawangane iso nyarai kan. Ojo kok maca matane wis keliru waduh. Pokoke aja kei ijazah wis. Pokoke maca keliru ora usah kei S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau waca. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal muslim.
bal sarrahu bitakfiri mangqala li kafirin ja'ahu liuslima idhab fattasil summa aslam. Ini Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatus dibeli yang gede kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang tanggung jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, mulane aja bodoh, gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kula warai Islam, oh nggih sampai ngatek-ngatekan wis. Pokoke pengiran juga, nggih oke. Wis pokoke ngono-ngono lah, wis gak ideal lah. Oh nggih nanti mari zakat. Apa kawin nek ning Indonesia zakat kan pendak PKW nanti Islam lu sik iki. Moco zakat kan kangelan besar. Muni lailo kan ngeten mawon Pak. Pengiran sitok nggih, jenenge apa nggih? Muhammad Rasulullah nggih wis Islam wis kok Islam. Asliane dilatih berikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basal, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alika nafsak melawan mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono adus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung pinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Harus foto gue harus menjadi saksi. Di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kitab. Wali anahula sabila. Salah. Sabila ila takhirul Islam. Coba terus. Kalau begini, nak salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa mahal kali? Wali anahula sabila ila takhirul Islam ba'dahu farsarahu bi takhiri man qala li kafirin ja'ahu yaslam yuslima bucok yuslima aslama yuslimu idhab tasirtum ma'aslim lihidu baqai ala kufri bil kalahdo. Ya artinya li baqaihi alal kufri bil kalahdo, artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai tadi. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu, berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya Kiai. Itu kalau normal tak apa-apa kan, berarti belajar ke urip kena dosa tetap kok nak mati kan? Makanya saya bilang, oke itu bisa ekstrem. Problemnya itu kalau berarti mata halal kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya. Bal sarrahu. Semoga kitab ini rapati benar. Tapi kitab ini kitab tenang nih. Bal sarrahu bi takfiri mangqala li kafirin ja'u muslima idhab fatasir. Kamu sana mandi dulu summa aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu bibaqai ala kufri tilkal lahud. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelindes tronton. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran kan.